Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solihah, selamat datang di semester genap. Bagaimana liburannya kemarin? Semoga setelah liburan, kita semua semakin semangat untuk belajar dan mengajar. Baik, pada pelajaran bahasa Indonesia kali ini, tema kita adalah pertanian. Nah, sekarang Ibu akan bercerita tentang Hari Kebangkitan. Tolong disimak baik-baik. Hari Kebangkitan. Hari Kebangkitan adalah hari yang seluruh makhluk dihidupkan kembali. Pada hari itu, manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Mereka dibangkitkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab dan menanti keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dihitan. Pada hari itu sangat mengerikan. Masing-masing sibuk dengan urusannya. Pada hari itu, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas amal yang telah dilakukannya di dunia. Pada hari itu sangat mengerikan. Matahari didekatkan sejarak 1 mil dari kepala manusia. Keringat bercucuran dari tubuh mereka. Ada yang berkeringat sampai mata kakinya, ada yang berkeringat sampai lututnya, ada yang berkeringat sampai pinggangnya, bahkan ada yang sampai mulutnya. Tidak ada yang mendapatkan naungan pada hari itu kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, dan beramal solih. Nah, anak-anak solihah, itulah tadi cerita tentang Hari Kebangkitan. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan kata tanya sesuai dengan cerita yang Ibu bacakan tadi. Nah, ada apa aja sih kata tanya itu? Jadi yang pertama, kata tanya itu adalah apa, kemudian kapan, bagaimana, siapa, berapa, mengapa atau kenapa, dan terakhir di mana. Adapun kata tanya apa, penggunaannya adalah menanyakan kata benda. Misalnya, apa nama buah ini? Nah, itu adalah penggunaan kata tanya apa. Kemudian kata tanya yang kedua adalah kapan. Kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau menanyakan waktu. Misalnya, kapan hari kebangkitan itu akan terjadi? Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana. Nah, adapun kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau menanyakan akibat suatu perbuatan. Misalnya, bagaimana hari kebangkitan itu terjadi? Atau contoh umum, bagaimana penyelesaian soal ini? Atau contoh lain, bagaimana cara mengerjakan latihan ini? Nah, itu adalah contoh kata tanya bagaimana. Kemudian kata tanya selanjutnya adalah siapa. Nah, siapa ini digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang. Contohnya, siapa nama orang itu? Atau siapa orang-orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kebangkitan nanti? Nah, itu adalah contoh kata tanya siapa. Kemudian, kata tanya berikutnya adalah berapa. Nah, berapa ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jumlah bilangan. Misalnya, berapa jumlah pemain basket atau berapa jarak matahari dari kepala manusia pada hari kebangkitan nanti? Nah, itu adalah contoh penggunaan kata tanya berapa. Kata tanya selanjutnya adalah mengapa atau kenapa. Nah, mengapa atau kenapa ini digunakan untuk menanyakan sebab atau
kejadian. Nah, contohnya, mengapa kamu melakukan itu? Atau sesuai dengan cerita tadi, mengapa manusia dikumpulkan di padang mahsyar? Nah, itu adalah contoh penggunaan kata tanya mengapa. Kata tanya selanjutnya adalah di mana. Nah, di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana manusia akan dikumpulkan setelah dibangkitkan nanti? Nah, itu adalah contoh penggunaan kata tanya di mana. Nah, baik anak-anak solihah, mungkin sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini bisa difahami dan dimengerti. Sekian dari Ibu, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.